Bab 1021. Zeke mengulangi kata-katanya. Hahaha. Lennon tertawa keras. Itu pasti lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Kamu hanya bajingan, dan kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga Sullivan. Apakah kamu sedang bermimpi? Keluarga Williams ketakutan setengah mati. Zeke, tutup mulutmu. Lihat keadaan sedihmu di cermin. Kamu tidak cukup layak untuk bersikap kasar pada keluarga Sullivan. Kamu benar-benar idiot. Minta maaf pada Tuan Sullivan segera. Pak Sullivan, tolong abaikan orang itu. Dia keterbelakangan mental dan sering berbicara aneh. Lennon menggumam, oh, dia terbelakang. Tidak peduli itu. Aku tidak akan membungkuk ke levelmu atau marah padamu. Zeke Williams, keluarga Sullivan datang dengan keputusan. Berlututlah untuk menerima pesannya. Zeke tidak bergerak sedikitpun. Hanya memuntahkan omong kosongmu. Kamu sialan. Lennon sangat marah sehingga dia menjadi pucat. Ya ampun, kamu berada pada tingkat keterbelakangan yang berbeda. Nah, lupakan saja. Aku tidak akan mengeluh kepada orang gila. Para Sullivan telah mengirim perintah. Kamu tahu cara menggunakan cacing beracun, jadi kami akan mengizinkanmu untuk kembali. Untuk keluarga Sullivan, Anda akan menjadi pelayan. Tentu saja, itu ada harganya. Apa-apaan? Zeke sangat marah, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Lennon berbicara seolah menjadi pelayan Sullivan adalah sebuah anugerah. Dan yang datang dengan syarat. Betapa sombongnya para Sullivan untuk mengatakan hal seperti itu. Neraka. Anda tidak akan berani menerima saya sebagai pelayan Anda, bahkan jika saya cukup bodoh untuk menerimanya. Zeke tidak langsung bertindak. Sebagai gantinya, dia secara naluriah bertanya, apa syaratnya? Lennon tidak menyadari ada makna tersembunyi di balik seringai Zeke. Dia hanya berpikir bahwa yang terakhir benar-benar senang dengan proposal Sullivan. Itu membuat Lennon semakin memandang rendah Zeke. Lacey memiliki ciri-ciri fisik yang selama ini kita cari. Tubuhnya secara alami dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari racun apapun, dan kami ingin menggunakannya sebagai subjek uji kami. Serahkan dia kepada kami, dan Anda dapat kembali ke keluarga Sullivan. Bajingan itu. Zeke sangat marah. Keluarga Sullivan telah mengarahkan pandangan mereka pada Lacey. Mereka praktis menggali kuburan mereka sendiri. Aku memperingatkanmu. Aku akan memusnahkan siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Lacey. Lennon Sullivan terkejut. Dasar idiot gila. Kamu akan melepaskan kesempatan untuk kembali ke Sullivan demi seorang wanita. Kamu benar-benar bodoh. Aku sepupumu, jadi aku akan memberimu beberapa saran. Begitu kamu kembali untuk Sullivan, Anda dapat memiliki wanita sebanyak yang Anda inginkan. Anda tidak perlu mengorbankan lautan ikan hanya untuk satu. Zeke menjawab, sejujurnya, aku akan menganggap posisi sebagai kepala keluarga Sullivan sebagai posisi yang tidak layak untukku. Menjadi pelayanmu jelas tidak mungkin. Saya memperingatkan Anda. Tinggalkan istri saya sendiri atau Anda akan membayar konsekuensinya. Keluarga Williams sangat marah. Si idiot itu merelakan kesempatan menjadi pelayan Sullivan demi seorang wanita. Betapa bodohnya. Keluarga Williams mulai menegur Zeke. Zeke, segera minta maaf kepada Tuan Sullivan dan mohon pengampunannya. Selama beberapa generasi, keluarga kami telah mencoba segalanya untuk mendapatkan perhatian keluarga Sullivan, tetapi Anda telah membalikkan semua upaya kami. Apakah itu cara Anda menghormati keinginan leluhur Anda? Apakah Anda mencoba membuat mereka berguling di kuburan mereka? Obat aneh apa yang diberikan penggoda itu padamu hingga membuatmu begitu gila? Sialan. Penggoda itu juga musuh keluarga kita. Bab 1022. Zeke sangat marah. Sosoknya bergerak. Tiba-tiba, dia berdiri di depan Williams yang lebih muda. Zeke menamparkan pria yang terbang kembali dan menabrak dinding. Yang terakhir jatuh ke lantai dan muntah darah. Setelah itu, pria itu berhenti bergerak. Tidak ada yang mengatakan apakah dia masih hidup. Ya ampun, keluarga Williams memiliki ingatan yang buruk. Berapa kali aku mengatakan bahwa orang berikutnya yang menghina istriku akan mati. Tampaknya kata-kata saja tidak cukup. Kamu tidak akan percaya padaku kecuali aku bergerak. Keluarga Williams segera diam dan menjadi pucat. Kata-kata Zeke berarti dia telah menamparkan anggota keluarga mereka yang lebih muda sampai mati. Membunuh keluarga sendiri adalah tindakan dosa. Ayo pergi, Lacey, kata Zeke sambil memegang tangan Lacey dan bersiap untuk pergi. Lennon mengejek,
tahan di sana. Sullivan adalah bangsawan dan tidak bisa dihina. Anda telah mempermalukan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membiarkan Anda hidup? Aku akan jujur padamu. Aku menanam cacing beracun di pintu depan, dan kamu diracun begitu kamu masuk. Hanya keluargaku yang bisa mengusir cacing ini. Aku ingin kamu mencakar matamu sendiri sebagai maaf sekarang. Jika tidak, kamu akan mati. Lacey sedikit gugup saat mendengar itu, tapi Zeke meremas tangannya untuk menenangkannya. Dia menyeringai lucu. Kalau begitu aku juga akan jujur padamu. Aku menanam cacing beracun di kursi paling terhormat dari keluarga Williams. Awalnya, aku melakukan itu untuk memperingatkan mereka, tapi kau mengambil kursi itu dan akhirnya diracun. Satu-satunya orang yang bisa mengusir cacing itu. Jika kamu berlutut dan segera meminta maaf, aku mungkin akan merasa kasihan dan menyelamatkan hidupmu. Hah? Lennon mencibir secara diskriminatif. Saya telah belajar tentang cacing beracun sejak saya masih kecil dan saya ahli di bidangnya. Jika Anda benar-benar menanam cacing beracun di sana, maka saya akan menyadarinya. Anda benar-benar badut. Lennon bahkan belum sempat menyelesaikan bicaranya. Dia tiba-tiba berhenti dan menjadi pucat. Setelah itu, dia batuk dan meludahkan darah. Itulah efek memiliki cacing beracun di dalam tubuh. Dia meracuni saya. Mata Lennon melotot ketakutan saat dia memelototi Zeke. Dia benar-benar berhasil meracuni saya tanpa saya sadari. Itu membuktikan bahwa Zeke bahkan lebih terampil daripada Lennon. Aku meremehkan dia. Hal terpenting yang harus diperhatikan pada saat itu adalah mengusir cacing. Jika dia menunggu, hidupnya akan dalam bahaya. Lennon menggertakkan giginya dan berdiri dengan gemetar. Tunggu saja, Williams. Kamu telah melukai pewaris keluarga Sullivan, dan itu sama beratnya dengan menyakiti kaisar. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lennon terhuyung menjauh saat dia memuntahkan darah. Zeke kemudian pergi dengan Lacey juga. Dia tampak khawatir ketika dia menoleh ke suaminya. Zeke, bagaimana perasaanmu sekarang? Zeke tersenyum dan meyakinkan, jangan khawatir, Lacey, keahliannya tidak berarti apa-apa bagiku. Nanti aku akan membuat obat untuk diriku sendiri, dan aku akan baik-baik saja. Percayalah pada keahlian medisku. Lacey masih tampak khawatir. Zeke mengirimnya ke markas Linton Group sebelum dia bergegas ke Rains Pharmaceutical. Keluarga Sullivan adalah keluarga ahli cacing beracun, jadi cacing Lennon cukup kuat. Zeke membutuhkan waktu 3 jam untuk memikirkan cara mengusir cacing itu, dan dia harus mengorbankan 2 Rhodiola rosea. Setelah menyembuhkan dirinya sendiri, Zeke tenggelam dalam pikirannya. Siapa sangka Lacey memiliki kemampuan fisik yang unik dan langka untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari segala racun. Bab 1023. Atribusi fisik itu sangat penting bagi keluarga yang berspesialisasi dalam menciptakan cacing beracun. Itu hampir sama pentingnya dengan grid marshal bagi rahasia. Keluarga Sullivan pasti tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengejar Lacey. Sepertinya hal-hal telah sampai ke titik di mana saya harus memusnahkan mereka. Juga, hanya royalti yang memiliki atribut fisik seperti itu. Tidak ada cara bagi rakyat jelata untuk mengembangkan sifat seperti itu. Mungkinkah Lacey bukan orang biasa? Apakah orang tuanya bukan orang tua kandungnya? Zeke akan menyelidiki masalah ini ketika dia memiliki kesempatan. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana Lennon membutuhkan Rhodiola rosea untuk mengusir cacing beracun. Zeke memegang pasokan global tanaman, sehingga kelangsungan hidup yang terakhir bergantung padanya. Dia segera memanggil penanggung jawab Rains Pharmaceutical, Xavier Brown. Xavier, kunci semua Rhodiola rosea. Jangan lepaskan satu pun dari mereka ke pasar. Juga, beri aku satu. Aku harus menggunakannya. Lennon menekan rasa sakitnya dan menyeret dirinya ke Luna Manor. Theodore pingsan karena kesakitan dan terbaring di lantai. Dia tidak peduli tentang kelangsungan hidup Theodore. Dia mulai bekerja untuk mengusir cacing beracun di dalam dirinya. Lennon tidak menyangka racunnya begitu rumit dan melibatkan racun 7 atau 8 jenis cacing yang berbeda. Dia menghabiskan 3-4 jam untuk itu, tetapi dia masih belum bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bajingan itu. Lennon sangat marah saat dia memprotes melalui giginya yang terkatup. Dari mana bajingan itu belajar semua ini? Jika aku tahu siapa yang mengajarinya, aku akan menguliti orang itu hidup-hidup. Lennon tidak berencana meminta keluarganya untuk membantunya. Dia akan sangat malu jika keluarganya mengetahui bahwa seorang bajingan sialan meracuninya.
Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya adalah salah satu dari 10 tanaman langka. Namun, tanaman itu sangat mahal, dan militer memiliki persediaan terbatas. Akan sulit untuk mendapatkan tanaman itu. Lennon menyadap jaringan militer Sullivan. Namun respon yang didapatnya mengecewakan. Untuk beberapa alasan, Marsekal Agung secara pribadi mengambil alih tugas memantau pasokan tanaman itu. Tidak mungkin mendapatkan tanaman itu dari Marsekal Agung. Keluarga Sullivan mungkin kuat, tetapi mereka tidak cukup berpengaruh untuk dekat dengan Marsekal Agung. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Tampaknya Tuhan membiarkan jendela terbuka untuk Lennon. Saat dia merasa tersesat, seorang teman lamanya memberitahu dia berita bagus. Pule berencana melelang Rhodiola rosea, dan orang yang membayar paling banyak bisa membelinya. Itu adalah salah satu dari 10 tanaman langka dan pasti bisa menyembuhkan racunnya. Orang yang membayar paling banyak akan mendapatkannya. Keluarga Sullivan punya banyak uang. Tanaman itu sebagus milikku. Theodore perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Rasa sakitnya telah berlalu, tetapi Theodore tahu itu baru permulaan. Sejak hari itu dan seterusnya, dia akan tersiksa oleh rasa sakit setiap kali cacing beracun di dalam dirinya bertindak. Dia lebih baik mati daripada menderita melalui itu lagi. Ketika Theodore bangun, dia menyadari Lennon ada di sana. Sullivan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari penderitaan itu. Theodore mengabaikan harga dirinya dan berlutut untuk memohon, "Tuan Sullivan, tolong selamatkan aku." Lennon menekan rasa sakitnya. Dia tidak ingin Theodore mengetahui bahwa dia juga diracun. "Kenapa kamu begitu gugup? Aku sudah memeriksa tubuhmu saat kamu tidak sadarkan diri dan menyembuhkan racun hanyalah tugas kecil bagiku." Wah! Theodore menghela napas lega. Dia tidak perlu mati karena kesakitan. "Terima kasih, Tuan Sullivan." Lennon kemudian menambahkan, "Namun, kami membutuhkan tanaman langka untuk menyembuhkan racun Anda, dan keluarga Sullivan tidak memilikinya di gudang kami. Anda harus mencarinya sendiri." Bab 1024. Theodore segera bertanya, "Tolong beritahu saya tanaman apa itu. Saya akan meminta orang-orang saya segera mencarinya." "Rhodiola rosea," jawab Lennon. Terkesiap. Theodore hanya bisa terkesiap. "Aku pernah mendengar tentang tanaman itu sebelumnya. Ini adalah salah satu dari 10 tanaman paling langka. Hanya 4 perkebunan herbal yang memproduksinya dalam jumlah kecil. Terlebih lagi, setiap tanaman itu disimpan oleh militer. Lebih buruk lagi, Marsekal Agung baru-baru ini mengambil alih tugas menjaga ke-10 tanaman paling langka agar aman. Saya tidak bisa mendapatkannya dengan tingkat pengaruh saya saat ini." Lennon berkata, "Tenang. Saya sudah melihat-lihat, dan Tule berencana menjualnya melalui pasar gelap. Orang yang membayar paling banyak akan mendapatkan tanaman itu. Lakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkannya jika tidak ingin mati." Theodore sangat gembira. "Terima kasih, Tuan Sullivan. Saya selamanya berterima kasih. Juga, saya telah meracuni Zeke Williams, dan dia akan membutuhkan tanaman itu untuk menyembuhkan racunnya juga. Dia mungkin akan berperang melawan Anda. Jika Anda bisa mendapatkan Rhodiola rosea terakhir yang tersedia, Anda akan hidup, dan Zeke akan mati karena ini adalah bahan penting untuk obatnya. Anda tidak boleh kalah darinya," tambah Lennon. Theodore sangat senang mendengarnya. "Oke. Aku akan menghabiskan semua uangku dan menjual semua asetku untuk mendapatkan pabrik itu. Mengosongkan tanah milikku untuk membunuh Zeke Williams. Hah? Itu sangat murah." Bibir Lennon melengkung menjadi seringai jahat yang tidak terdeteksi. Dia berencana menggunakan tanaman itu untuk menyembuhkan racunnya sendiri. Adapun Theodore. Yah, dia bisa mati atau apalah. Saya tidak peduli. Lelang akan berlangsung di pasar di Ateville. Theodore dan Lennon muncul pagi-pagi sekali. Cacing beracun di dalam tubuh mereka akan beraksi setiap sore. Semakin cepat mereka mendapatkan tanaman, semakin cepat mereka bisa menyembuhkan diri sendiri. Jika mereka beruntung, mereka mungkin benar-benar terhindar dari penderitaan sore itu juga. Seperti yang diperkirakan, Zeke muncul di pasar untuk menawar pabrik juga. Lennon mengejek, "Kamu kuat, Williams. Kamu bahkan tidak mati karena kesakitan kemarin." Zeke tertawa kecil. "Maaf, tapi aku sudah menyembuhkan diriku sendiri dari racun kecilmu. Kamu. Aku meracunimu kemarin, dan kamu tidak mati karena kesakitan, tetapi sepertinya kamu tidak akan bertahan hari ini. Tuan Sullivan, Anda juga diracuni."
Sembur Theodore dengan rasa ingin tahu. Racun impotennya tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku sudah menyingkirkan cacing itu. Ayo masuk. Aku tidak ingin membuang waktuku dengannya, kata Lennon. Kedua pria itu berjalan ke rumah lelang. Zeke berbicara dengan penuh arti, Theodore, apakah seseorang menyuruhmu untuk menawar rhodiola rosea untuk menyembuhkan racunmu? Ah, kamu mungkin akan menghabiskan semua usahamu untuk mendapatkan tanaman yang tidak akan pernah digunakan untuk dirimu sendiri. Theodore mengerutkan kening. Apa maksud Zeke dengan itu? Apakah dia mengisyaratkan bahwa Lennon ingin aku menawar tanaman itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri daripada membantuku? Mungkinkah Lennon tidak pernah melepaskan diri dari racun Zeke? Theodore kemudian berpikir tentang bagaimana Lennon secara pribadi datang ke rumah lelang dan tampaknya sangat menghargai tanaman itu. Dengan kata lain, dia bertindak seolah-olah dia benar-benar peduli dengan kehidupan Theodore. Mengapa anggota keluarga Sullivan peduli jika perwakilan acak hidup atau mati? Kegelisahan merayapi Theodore. Lennon menyadari Theodore bertingkah aneh, jadi yang pertama memarahi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melihat keraguan di mata Anda? Kapan Anda pernah melihat saya mengerang kesakitan? Saya telah menyingkirkan cacing itu dan tidak ada gunanya. Untuk pabriknya. Williams jelas mencoba membuat jurang pemisah di antara kita, dan kau membeli kebohongannya begitu saja. Tidak heran dia mengalahkanmu. Bab 1025. Theodore meminta maaf dengan cepat, maaf, saya bodoh. Maafkan saya, Tuan Sullivan. Rumah lelang itu kosong. Bukan karena rhodiola rosea tidak bisa menarik perhatian orang banyak. Faktanya adalah hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk pelelangan. Selain itu, Theodore telah menyebarkan berita tentang bagaimana dia memperhatikan tanaman itu. Tidak ada yang berani menawar dia, hanya segelintir orang yang ada di sana. Pelelangan dimulai segera setelah itu. Juru lelang adalah seorang pria bertopeng yang menyebut dirinya Jenderal Tule. Namun, nama aslinya adalah Denny Wheeler. Denny mengamati ruangan itu, dan suhunya terasa seperti tiba-tiba turun. Semua orang berubah diam. Orang-orang di Tule semuanya seperti prajurit surgawi. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Denny mengumumkan, lelang sekarang akan dimulai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan produknya. Rhodiola rosea selalu mahal, bahkan di pasar gelap. Sekarang setelah Grid Marshal mengambil alih dan memantau produksi 10 tanaman langka, pasokan untuk tanaman di pasar telah mengering. Rhodiola rosea yang kita miliki di sini hari ini mungkin yang terakhir tersedia. Tawaran awalnya adalah 10 miliar. Semua orang terkesiap. 10 miliar untuk saham. Mereka mungkin juga hanya merampok bank. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ada orang bodoh yang mau membayar harga itu. 100 miliar. Yang mengejutkan semua orang, seseorang menaikkan biaya 10 kali lipat segera setelah Denny selesai berbicara. Kerumunan melacak suara itu dan mengetahui bahwa penawarnya adalah Theodore. Dia tahu persis apa arti tanaman itu. Tanaman ini akan menentukan apakah Zeke atau aku bertahan. Theodore berpikir Zeke tidak akan menyisihkan biaya untuk menawar rhodiola rosea, jadi dia menaikkan biaya 10 kali lipat untuk mencoba menakut-nakuti dia. Zeke menolak untuk mundur. 200 miliar. 300 miliar. 400 miliar. Dalam sekejap mata, rhodiola rosea mencapai nilai 500 miliar. Semua orang menggigil. Apakah ini perang penawaran yang sebenarnya? Atau mungkin? Ya, mereka pasti ada di sana hanya untuk memamerkan kekayaan mereka. Hanya 2 orang di situs yang memiliki kekayaan bersih 500 miliar, namun Theodore dan Zeke berencana menghabiskan uang sebanyak itu untuk satu pabrik. Keduanya kehilangan akal sehat atau entah bagaimana mereka menentang uang. Saat itulah Zeke dan Theodore mulai berhati-hati. 500 miliar. Bahkan perusahaan yang kuat pun akan ragu menghabiskan uang sebanyak itu. Theodore terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menawar 600 miliar. Hatinya hancur. 600 miliar setara dengan setengah dari harta Luna. Theodore sejujurnya tidak tahu apakah dia memiliki tekad untuk terus maju jika Zeke menawar lebih tinggi. Tetap saja, Zeke mungkin tidak akan menawar lebih tinggi. Dia mungkin membawa Hintons dan Williamses bersamanya, tetapi kekayaan bersih gabungan mereka hanya sekitar 600 miliar. Seperti yang diharapkan, Zeke menjadi diam dan berhenti menawar. Semua orang mengira itu karena dia tidak punya lebih banyak uang untuk menawarnya. Namun,
Zeke pikir itu cukup untuk menipu Theodore dari 600 miliar. Dia pikir yang terakhir mungkin berhenti menawar jika harganya naik lebih tinggi. 600 miliar pergi sekali. 600 miliar pergi dua kali. Terjual. Denny memukul meja dengan palu. Semua orang merasa senang karena mereka baru saja menyaksikan dua sosok kuat saling berhadapan. Keduanya menawar dalam ratusan miliar. Itu adalah kekuatan dan uang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan keduanya, yang lain hanyalah prajurit yang lemah. Bab 1026. Hari itu, orang banyak belajar untuk menjadi rendah hati karena akan selalu ada seseorang di luar sana yang lebih kuat dan berbakat daripada mereka. Denny memberi isyarat. Tuan Luna, Tuan Sullivan, tolong ikuti saya ke belakang panggung untuk menandatangani perjanjian. Besar. Theodore dan Lennon bangkit untuk pergi ke belakang panggung. Yang mengejutkan mereka, Zeke juga bangun. Theodore meningkatkan kewaspadaannya. Yo, Williams, mengapa kamu pergi ke belakang panggung? Apakah kamu mencoba mencuri tanaman itu? Kamu kalah. Kamu harus menerima kekalahanmu dan berhenti berpikir untuk mendapatkan Rhodiola rosea. Theodore tahu seberapa kuat Zeke, dan kemungkinan Zeke akan menang jika terjadi perkelahian. Zeke tersenyum. Maaf, tapi saya tidak tertarik dengan tanaman itu. Saya hanya pergi ke belakang panggung untuk mengambil barang-barang saya. Barangmu? Barang apa? Tanya Theodore dengan rasa ingin tahu. Lennon mengejek, mengapa kamu peduli? Sejujurnya, aku agak berharap kamu akan bertarung dan mencoba mencuri pabrik, Williams. Ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh Thule. Jika kamu mencuri produk mereka, organisasi akan mengejarmu. Mereka akan menguliti Anda hidup-hidup atau mungkin mencambuk Anda. Apakah saya benar, Tuan Wheeler? Denny menatap Zeke dengan penuh arti, tetapi yang pertama tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan ke belakang panggung. Ketiga pria itu mengikuti. Theodore dan Denny segera menandatangani perjanjian, dan Denny menyerahkan tanaman itu kepadanya. Theodore, bagaimanapun, menggunakan asetnya sebagai jaminan pinjaman dan menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Denny. Secara alami, dia tidak bisa mendapatkan uang tunai 600 miliar, jadi dia hanya bisa menggunakan asetnya untuk membayar pabrik. Ketika Theodore memegang tanaman di tangannya, dia merasa yakin. Aku bisa hidup. Theodore kemudian membungkuk kepada Denny dan berkata, terima kasih, Tuan Wheeler. Saya akan mentraktir Anda makan malam suatu hari nanti. Denny menjawab, itu terlalu baik. Theodore dan Lennon berbalik untuk pergi, tetapi Denny melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang dan membuat semua orang ternganga. Dia mengambil dokumen dan aset yang baru saja diberikan Theodore dan menyerahkannya kepada Zeke. Ini untukmu, Tuan Williams. Zeke menerimanya dengan senyuman. Terima kasih. Saya sudah menghitung komisinya. Sekitar 10 miliar. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau kartu, Tuan Williams? Kurangi saja langsung dari penjualan pabrik. Theodore dan Lennon langsung ketakutan. Suara Theodore bergetar ketika dia bertanya, Tuan Wheeler, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menyerahkan uang dari pelelangan kepada Zeke Williams? Dia telah menebak alasannya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Atau lebih tepatnya, dia tidak ingin mempercayainya. Denny menjawab, oh, itu sederhana. Tuan Williams yang meminta kami untuk melelang pabrik itu. Secara alami, kami harus memberinya pendapatan dari penjualan. Apa-apaan? Baik Theodore dan Lennon hampir memuntahkan darah dari tekanan darah tinggi setelah mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Tanaman itu milik Zeke Williams. Bajingan itu datang ke rumah lelang hanya untuk menaikkan harga. Itu 600 miliar. Williams menipu saya dari 600 miliar. Theodore menggertakkan giginya. Zeke Williams, dasar brengsek. Anda menipu saya. Perilaku Anda telah melanggar aturan jalanan yang tidak diucapkan. Apakah Anda tidak khawatir orang lain akan mendiskriminasi dan membenci Anda? Trik. Sekarang, itu sangat tidak sopan. Aku tahu kamu sedang sekarat dan membutuhkan tanaman untuk menyelamatkan hidupmu. Itu sebabnya aku mengorbankan milikku dan menjualnya untuk menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karena aku, kamu akan mati sekarang. Namun, Anda mengatakan bahwa saya menipu Anda. Dan, Anda jahat. Bab 1027. Pembuluh darah di kepala Theodore muncul ketika dia menggeram, kamu meracuniku, jadi adalah tanggung jawabmu untuk menyelamatkanku. Zeke menyela, begitukah? Kalau begitu,
Bukankah Anda seharusnya bertanggung jawab atas banyak nyawa tak berdosa yang telah dibunuh Black Pentagon? Theodore tidak bisa membantah. Dia hanya mengertakkan gigi dan memperingatkan, tunggu saja, Z.K. Williams. Anda akan membayar untuk ketidaktahuan Anda. Oke. Aku akan menunggu dengan sabar. Z.K. mengabaikan Theodore dan menoleh ke Denny. Tuan Wheeler, bisakah Anda membantu saya lagi? Tanyakan saja, Tuan Williams. Z.K. mengambil Rhodiola rosea lagi dari miliknya dan berkata, tolong lelangkan ini untukku juga. Persetan. Theodore dan Lennon sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Si brengsek itu punya yang lain. Z.K. praktis menipu semua uang dari Theodore dan Lennon. Apakah Anda bahkan manusia? Apa yang kamu lakukan sangat tidak manusiawi. Theodore menggertakkan giginya. Kamu brengsek. Apakah Anda menginginkan tanaman ini juga? Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga 600 miliar segera. Hargailah kesempatan ini. Jika tidak, harganya akan naik saat Anda membelinya lagi. Z.K. Williams, kesalahan terbesarmu adalah menyelamatkan hidupku dengan menjual tanaman itu. Aku bersumpah kau tidak akan mengenal kedamaian selama aku masih hidup. Ayo pergi. Theodore dan Lennon pergi dengan marah. Z.K. mengangkat bahu. Kamu akan datang memohon padaku untuk menjual Rhodiola rosea ini kepadamu dengan harga yang sangat tinggi. Ketika mereka kembali ke Luna Manor, Lennon mengambil tanaman itu dan pergi ke laboratorium darurat untuk membuat obat. Theodore khawatir dan ingin memantau Lennon. Namun, yang terakhir mengejarnya. Saya perlu keheningan total untuk fokus dan membuat obat. Hanya dengan begitu saya dapat memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar. Jika Anda berdiri di samping saya, Anda akan mengalihkan perhatian saya dan akan mempengaruhi obatnya. Anda mungkin tidak akan selamat jika itu terjadi. Lennon tidak pernah memberi Theodore kesempatan untuk membantah. Dia hanya bergegas ke laboratorium, menutup pintu, dan menguncinya dari dalam. Theodore kesal. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Lennon tidak tertarik dengan Rhodiola rosea. Lennon dengan cepat menggunakan tanaman itu untuk membuat obat untuk racunnya sendiri. Setelah itu, dia mengambil beberapa ramuan acak dan membuat obat palsu sebelum menyerahkannya kepada Theodore. Pria itu tidak pernah curiga. Dia mengambil obat dan meneguknya. Sayangnya, dia baru menyelesaikan setengah dari obat palsu ketika perutnya sakit seperti ususnya terkoyak. Cacing beracun telah bertindak sekali lagi. Theodore secara naluriah membungkuk dan jatuh ke lantai saat dia melolong kesakitan. Dia tampak mengerikan. Setengah dari obat palsu tumpah ke lantai. Obatnya. Kenapa obatnya tidak bekerja? Tuntut Theodore sambil memelototi Lennon. Yang terakhir menghela nafas, ini hanya akan berhasil jika kamu menghabiskan setiap tetesnya, tetapi kamu hanya meminum setengahnya. Tentu saja, itu tidak berhasil. Setelah itu, Lennon berbalik untuk pergi. Ark. Theodore seperti monster yang marah saat dia meraung tanpa henti. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa Lennon telah menipunya. Dia menggunakan Rhodiola rosea untuk menyembuhkan racunnya sendiri. Z.K. Williams menebak dengan benar. Theodore pingsan karena rasa sakit dan amarah yang hebat. Hari sudah gelap ketika dia datang sekali lagi. Bab 1028. Theodore tidak sadarkan diri sepanjang hari. Cacing beracun telah berhenti mengganggunya, tetapi dia masih ketakutan ketika dia memikirkan betapa sakitnya sebelumnya. Sialan. Saya harus membayar Z.K. Williams lagi untuk membeli Rhodiola roseanya. Theodore tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia segera menelepon Z.K. untuk mengatur pertemuan. Beri aku Rhodiola rosea. Aku akan mentransfer 600 miliar kepadamu segera, katanya saat mereka bertemu. Z.K. menggelengkan kepalanya. Theodore, ingatanmu sangat buruk. Saya mengatakan bahwa biayanya 600 miliar jika Anda membeli tanaman di rumah lelang saat itu juga. Saya juga mengatakan harganya akan naik jika Anda melewatkan kesempatan itu. Theodore menjadi gila karena marah. Tanaman itu langka, tetapi digolongkan sebagai barang mewah biasa di pasar. 600 miliar sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin semua yang dimiliki keluarga Luna. Apa? Theodore menggigil. Bajingan ini ingin menelan seluruh keluarga Luna. Kamu terlalu serakah. Apakah kamu benar-benar bisa mengatasinya bahkan jika aku menyerahkan semuanya padamu? Kamu akan terlalu kenyang jika menelan seluruh keluarga Luna. Z.K. tersenyum. Kamu meremehkanku.
Harta milikmu tidak lain hanyalah makanan pembuka bagiku. Aku ingin menelan Pentagon Hitam secara keseluruhan. Tentu, oke. Theodore tertawa seolah dia sudah gila. Saya tidak sabar untuk melihat hari Anda mati karena Anda menggigit lebih banyak daripada yang bisa Anda kunyah. Kesepakatan tercapai. Zeke menambahkan, ganti emblem di Luna Manor sebelum matahari terbit besok. Theodore pergi dengan marah. Sebuah berita penting menyapu Ateville seperti angin puting beliung, dan mengancam akan mencapai seluruh Rahasia. Lambang Luna Manor diturunkan. Seorang raja telah memberi keluarga lambang itu. Selama beberapa generasi, keluarga Luna bangga akan hal itu. Namun, itu telah diturunkan. Itu berarti keluarga Luna, yang telah bertahan selama ratusan tahun, telah tumbang. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa yang telah menjatuhkan keluarga Luna. Berita kemudian menyebar tentang bagaimana orang yang mengalahkan mereka adalah kepala baru Williamses. Publik tidak tahu bahwa Zeke adalah kepala baru keluarga Williams, sehingga mereka terus menebak-nebak identitas pria misterius itu. Publik mungkin tidak menyadarinya, tetapi keluarga Williams tahu yang sebenarnya. Zeke melakukan itu. Keluarga Williams khawatir karena Zeke telah mengejutkan mereka lagi. Bocah terlantar itu telah menghancurkan Theodore, orang paling kuat di Ateville. Apa yang dia lalui selama bertahun-tahun, dan seberapa kuat dia tumbuh. Namun, keluarga Williams tidak sepenuhnya putus asa. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Theodore Luna? Keluarga Sullivan mengawasinya. Mereka 100, jika bukan 1000, kali lebih kuat dari Theodore. Lacey tersentak saat mendengar berita itu. Kepala baru keluarga Williams telah menghancurkan orang paling berkuasa di Ateville. Zeke, berhati-hatilah untuk tidak menyinggung orang itu, oke? Dia bisa menghancurkan grup Linton dengan bersin. Zeke kesal. Saya adalah kepala baru keluarga Williams, dan Linton Group adalah perusahaan yang Anda dan saya bangun bersama. Mengapa saya membiarkan sesuatu yang penting bagi saya dihancurkan? Tetap saja, sekarang setelah aku mengambil alih tanah Luna, yang tersisa hanyalah Pentagon Hitam. Dia mungkin akan menggunakan itu untuk menyerangku. Begitu Pentagon Hitam mengejarku, aku akan memusnahkan organisasi itu. Bab 1029. Zeke mengambil tanah Luna untuk memaksa Theodore menggunakan kekuatan Black Pentagon. Setelah Theodore menyerahkan Real Luna kepadanya, Zeke menghormati kesepakatannya dan memberi pria itu Rhodiola rosea. Theodore segera meminta Lennon untuk membuat obatnya. Setelah minum obat itu, racun Theodore sembuh. Itu menyelamatkan hidupnya, tetapi amarah yang membara dalam dirinya bangkit. Sialan kau, Williams. Apa kau pikir aku tidak bisa melawanmu tanpa harta Luna? Harta itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan dan kekayaan yang benar-benar kumiliki. Kamulah yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan Black Pentagon. Don, jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Theodore berbagi pemikirannya dengan Lennon. Lakukan apapun yang Anda inginkan untuk Zeke Williams. Jika dia mati, saya akan memberi Anda nama belakang Sullivan. Juga, Anda dapat meminta bantuan apapun yang Anda butuhkan. Theodore menjawab, seperti yang Anda tahu, Pentagon Hitam terletak di perbatasan negara. Saya menyewa 2 komandan dari negara tetangga untuk melindunginya. Sayangnya, agak sulit untuk memasukkan kedua komandan itu ke negara itu. Lennon menjawab, itu bukan masalah. Saya akan memanggil militer dan meminta mereka memberi jalan bagi anak-anak. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Sullivan, kata Theodore dengan penuh penghargaan. Apakah Anda bebas? Saya ingin mengundang Anda untuk menyaksikan kejatuhan Zeke Williams bersama saya. Lennon melambaikan tangannya dengan acuh. Saya sibuk. Saya perlu menipu Lacey Hinton ke Pulau Sullivan. Dia memiliki kemampuan fisik yang unik untuk menyembuhkan semua racun secara alami, dan itu jauh lebih penting daripada Zeke Williams. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Theodore menyarankan, boleh saya tahu bagaimana Anda berencana untuk melakukan itu? Lennon menyeringai jahat. Kudengar Zeke punya saudara kembar, Zah. Lacey akan datang diam-diam jika Zah menirunya dan memintanya pergi ke pulau bersamanya. Lennon tertawa saat dia pergi. Theodore juga tidak membuang waktu. Dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan menelepon 2 nomor. Komandan Wagner, saya punya proposal bisnis untuk Anda. Apakah Anda tertarik? Komandan Das, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengunjungi Rahasia? Kesempatan ada di sini. Ingatlah untuk membawa senjata yang cukup. Zeke sudah mengirim ular untuk memantau Pentagon Hitam.
Ular adalah mantan penguasa rahasia, yang sebelumnya dikenal sebagai Drake. Dia melapor kepada Zeke ketika Black Pentagon membuat gerakan sekecil apapun. Grid Marshal, Black Pentagon sudah mulai bekerja. Dua komandan yang melindungi Black Pentagon tiba-tiba memanggil orang-orang mereka dan menuju ke rahasia. Pertahanan Black Pentagon melemah. Haruskah kita menyerang? Zeke menyeringai dan berseru, bagus. Jangan bergerak dulu. Tunggu perintahku. Pentagon hitam terletak di perbatasan tanpa hukum yang terkenal itu. Dua komandan tetangga digunakan untuk melindungi Black Pentagon. Jika mereka menyerang sembarangan, politisi kedua negara akan saling menyerang. Itu tidak baik untuk rahasia. Namun, mereka telah meninggalkan Black Pentagon, jadi rahasia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun dan bisa menyerang sesuka hati. Kedua komandan itu melintasi perbatasan secara ilegal. Yang menunggu mereka hanyalah hukuman mati. Ular menjadi penasaran. Ini adalah kesempatan langka untuk menghancurkan Black Pentagon. Mengapa kita tidak menyerang? Bab 1030. Aku ingin menjebak ikan-ikan besar, jawab Zeke. Kedua komandan belum melintasi perbatasan dan masuk ke perangkapku. Jika kamu menyerang, kamu akan memperingatkan mereka. Tunggu sampai mereka berdua berada di posisinya, baru kamu boleh menyerang. Ular menjawab, dimengerti. Setelah mengakhiri panggilannya dengan serpen, Zeke memanggil serigala-serigalanya. Berkumpul di Ateville, pasukan bunuh diri Alpha. Lone Wolf, Soul Wolf, Wolf's Grid, The Ferryman of the Dead, dan anggota terbaru dari Alpha Suicide Squad, Hudson, menuju ke Ateville. Pasukan bunuh diri Alpha berkumpul dengan cepat. Semua orang anehnya bersemangat. Mereka tidak tahu mengapa marsekal besar memanggil mereka dimobilisasi, tetapi itu pasti untuk sesuatu yang besar. Sial, ya. Kita akhirnya bisa bertarung berdampingan sekali lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dengan orang-orang Lennon di militer membantu mereka, Komandan Wagner dan Komandan Das berhasil menyelinap melewati perbatasan dengan pasukan dan senjata mereka. Mereka tidak ingin menaikkan bendera merah, jadi Theodore menyuruh mereka menetap di gunung terpencil. Gua di Gunung Phoenix menjadi markas sementara mereka. Komandan Wagner dan Komandan Das mempelajari peta Ateville untuk menyusun strategi. Kedua komandan itu adalah kepala unit militer negara tetangga dan menguasai setengah dari tentara di negara mereka. Sayangnya, korupsi sangat buruk di negara mereka, sehingga gaji mereka sangat rendah. Itulah mengapa mereka menerima tawaran untuk melindungi Black Pentagon. Theodore membayar mereka 100 kali lebih banyak daripada yang dibayarkan negara mereka kepada mereka. Secara teori, dia adalah majikan, tetapi dia menghormati kedua komandan itu. Bagaimanapun, kedua pria itu adalah pembunuh yang telah membunuh banyak pria. Mereka mungkin akan membunuhnya dalam keadaan marah. Theodore berbicara dengan sopan, ini file tentang target dan fotonya. Silakan lihat. Kedua komandan menerima map itu dan membacanya. Pergerakan Zeke Williams berpusat di sekitar Linton Group. Tolong fokuskan senjatamu di sana dan pertahankan korban dari orang-orang yang tidak bersalah seminimal mungkin. Jika kamu membuat rahasia marah, aku akan berada dalam masalah besar. Komandan Wagner mencibir, jadi bagaimana jika rahasia marah? Hanya Marsekal Agung sendiri yang bisa menandingi kita. Tidak ada orang lain yang bisa menyakiti kita. Komandan Das mengangguk setuju. Itu benar. Kami melintasi perbatasan secara ilegal beberapa kali, tapi rahasia hanya memberi kami peringatan lisan. Mereka tidak akan menyatakan perang terhadap kami hanya karena kami membunuh beberapa warga mereka. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang kamu bawa? Zeke Williams cukup kuat, dan kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya hanya dengan beberapa orang, kata Theodore. Komandan Wagner menyeringai. Ayo. Ayo kita periksa di luar gua. Gua itu berada di tengah gunung. Itu mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk ditembus. Ketiga pria itu berjalan keluar dari gua dan melihat ke bawah. Yang mereka lihat hanyalah pepohonan. Tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Theodore mengerutkan kening. Di mana orang-orangmu? Komandan Das terkekeh dan mengeluarkan walkie-talkie-nya. Anak-anak, tunjukkan dirimu pada Tuan Theodore dan biarkan dia melihat kekuatanmu. Desir, desir. Hutan di bawah mereka berdesir, dan tentara muncul satu persatu. Jumlah mereka sepertinya tidak ada habisnya. Setidaknya ada 10.000 pria di sana.